Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaindi Alvina dengan NIM 190321624062 dari Offering AC. Akan mempresentasikan mengenai termodinamika pada mesin Carnot dan entropi. Soal yang pertama yaitu sejumlah mol gas nitrogen dipergunakan pada sebuah mesin Carnot. Setelah mengalami ekspansi isotermal, volume gas mencapai 10 liter, dan setelah mengalami ekspansi adiabatik, volume gas menjadi 14 liter. Jika gas nitrogen mempunyai koefisien gamma sama dengan 1,4, berapakah besarnya efisien termal mesin tersebut? Penyelesaiannya diketahui yaitu V2 di sini sama dengan 10 liter, V3-nya sama dengan 14 liter, dan gamma sama dengan 1,4. Ditanya, berapakah besarnya efisien termal mesin tersebut? Jawab, untuk kasus yang pertama ini terjadi dua proses, yaitu proses ekspansi isotermis dan proses ekspansi adiabatik. Untuk proses yang pertama, yaitu ekspansi isotermis, perlu kita ketahui bahwa cirinya yaitu V2 lebih dari V1 dan P2 kurang dari P1. V1 dan P1 ini merupakan keadaan awal gas nitrogen tersebut. Sehingga diketahui keadaan pertamanya seperti itu, P1, V1, T1. Keadaan keduanya yaitu P2, V2 sama dengan 10 liter dan T2 sama dengan T1 atau konstan, karena ekspansi isotermis ini terjadi pada suhu yang konstan. Kemudian untuk mencari efisiensinya di sini kita membutuhkan suhu rendah dan suhu tinggi, sedangkan di soal tidak terdapat nilai dari suhu tinggi dan suhu rendah tersebut, sehingga kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu proses ekspansi adiabatik, atau kita sebut dengan keadaan ketiga, yang mana kita tulis keadaan ketiga terdapat P3, V3 sama dengan 14 liter, dan T3-nya itu kita tanyakan. Dengan gamma sama dengan 1,4, maka rumus ekspansi adiabatik dapat kita gunakan, yaitu T2 dikalikan V2 dipangkatkan gamma min 1 sama dengan T3 dikalikan V3 pangkat gamma min 1. T2 di sini telah kita ketahui sama dengan T1, sehingga dapat ditulis T1. V2 diketahui berjumlah 10, sehingga T1 dikalikan 10 dipangkatkan 1,4 minus 1 sama dengan T3 dikalikan 14 dipangkatkan 1,4 minus 1. Sehingga diketahui T1 dikalikan 10 pangkat 0,4 sama dengan T3 dikalikan 14 pangkat 0,4. Kemudian kita pindah ruas, T1 sama T1 dikalikan 10 per 14 dipangkatkan 0,4 sama dengan T3, sehingga dapat diketahui nilai T3 sama dengan 0,87 T1. Perlu kita ketahui T3 di sini berarti suhu terakhir yang dimiliki oleh proses adiabatik. Dan proses adiabatik ini suhu terjadi pada perubahan suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Sehingga T3 ini kita sebut sebagai suhu yang lebih rendah. Dan untuk suhu yang lebih tinggi berarti suhu sebelum terjadinya proses ekspansi, yaitu kita anggap bahwa suhu awal T1, sehingga dapat kita cari efisiensi termal mesin tersebut, yaitu efisien sama dengan 1 min TL atau suhu low rendah per TH atau suhu tinggi dikalikan 100% sama dengan 1 minus 0,87 T1 per T1 dikalikan 100%. Sehingga kita ketahui efisiensinya yaitu 13%. Untuk soal kedua,
yaitu 5 mol udara mula-mula volumenya 12 liter dan temperaturnya 500 Kelvin mengalami ekspansi isobarik sehingga volumenya menjadi 20 liter. Hitunglah besarnya perubahan entropi udara tersebut karena proses ekspansi ini atau proses ekspansi isobarik. Anggap Cp konstan. Penyelesaiannya diketahui yaitu N sama dengan 5 mol, V1 sama dengan 12 liter, T1 sama dengan 500 Kelvin, dan V2 sama dengan 20 liter. Ditanya perubahan entropi udara tersebut karena proses ekspansi isobarik adalah, jawab, berdasarkan perubahan volume dapat diketahui delta S sama dengan N dikalikan R dikalikan ln V2 per V1. N kita ketahui jumlahnya yaitu 5 dikalikan R merupakan konstanta yaitu 8,314 dikalikan ln 20 per 12 sehingga didapatkan delta S-nya yaitu 21 per 23 Joule per Kelvin. Kemudian yang kedua, berdasarkan perubahan suhunya, maka dapat diketahui delta S sama dengan Cp dikalikan ln T2 per T1. Cp di sini rumusannya yaitu 7 per 2 NR atau 7 per 2 dikalikan 5 dikalikan 8,314 dikalikan ln dari T2. T2 di sini dapat kita peroleh nilainya dengan melakukan perbandingan, yaitu perbandingan dari T1 per V1 sama dengan T2 per V2. Sehingga didapatkan nilai T2-nya yaitu 833,3 per T1-nya 500. Sehingga diketahui delta S-nya yaitu 74,305 Joule per Kelvin. Maka nilai perubahan entropi totalnya dapat dijumlahkan yaitu 21,23 ditambah 74,305 sehingga dapatkan 95,535 Joule per Kelvin. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.